Di desa Mugirukun, suasana pagi selalu dimulai dengan kokok ayam, embun yang menggantung di ujung daun padi, dan suara ibu-ibu yang menumbuk bumbu di dapur. Desa ini terletak di tepi jalur utama yang menghubungkan kota kecil dan pasar kabupaten. Meskipun tidak terlalu ramai, desa ini hidup karena banyak warganya memiliki usaha sendiri. Salah satu yang paling menonjol adalah pabrik kerupuk milik Pak Bono. Bangunannya tidak terlalu besar, berdinding bata merah dan beratap seng, namun setiap pagi selalu ramai oleh suara obrolan para pekerja dan desis minyak panas yang menggoreng kerupuk. Bau gurih yang menyeruak bisa tercium hingga puluhan meter, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk mampir. Pak Bono adalah pria berusia 30-an dengan tubuh tegap, kulit sawo matang, dan rambut yang selalu disisir rapi ke belakang. Senyumnya lebar, bicaranya tegas namun ramah. Dulu, ia memulai usaha ini dari nol, bermodalkan resep turun-temurun dari ibunya. Kerupuk buatannya terkenal renyah dan gurih, bahkan sering dipesan hingga keluar kota. Banyak warga desa yang bekerja di pabrik itu, ada yang bagian mencetak adonan, ada yang menggoreng, ada yang mengemas. Warga menyukai Pak Bono karena ia tidak pernah pelit. Setiap menjelang Lebaran, ia memberi bonus, bahkan membagikan kerupuk gratis untuk tetangga sekitar. Dalam acara desa seperti gotong royong atau hajatan, ia selalu ikut menyumbang. Orang-orang menyebutnya juragan kerupuk yang dermawan. Di sisi lain, keberhasilan itu tak lepas dari peran Bu Wulan, istrinya. Ia adalah wanita berwajah lembut, berkulit kuning langsat, berhijab rapi, dan selalu mengenakan pakaian yang sopan. Bicaranya halus, matanya teduh, dan ia memiliki sifat sabar yang luar biasa. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Bu Wulan sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan untuk suami dan para pekerja. Setelah itu, ia duduk di ruang tamu dengan laptop, mencatat pesanan kerupuk, memeriksa laporan penjualan, dan mengatur jadwal pengiriman. Meski sibuk, ia tidak pernah lupa melaksanakan salat tepat waktu dan mengaji. Bu Wulan juga aktif di pengajian ibu-ibu desa, bahkan sering diminta menjadi penceramah pengganti jika ustazah berhalangan hadir. Rumah mereka berada di ujung desa, cukup besar dan bercat putih bersih, dengan halaman luas yang ditanami bunga kamboja, melati, dan beberapa pohon mangga. Saat sore tiba, anak-anak desa sering bermain di halaman itu, ada yang main petak umpet, ada yang sekadar duduk di tangga sambil makan es lilin buatan Bu Wulan. Tak jarang, ia membawakan camilan kerupuk hangat langsung dari pabrik untuk anak-anak itu. Tak jauh dari rumah mereka, berdiri rumah Pak Ranto, ayah Bu Wulan. Sosok lelaki berusia lebih dari 60 tahun itu dikenal sebagai kiai yang disegani. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah memutih, namun sorot matanya tajam. Ia sering memakai sarung dan peci hitam, serta membawa tasbih kayu yang selalu berputar di tangannya. Rumahnya sederhana, namun di sampingnya ada surau kecil yang setiap malam ramai oleh jamaah. Hubungan antara Pak Bono dan Pak Ranto sangat baik. Walau menantu, Pak Bono selalu memperlakukan mertuanya seperti orang tua kandung. Setiap ada acara desa, keduanya sering terlihat berjalan berdampingan. Pak Bono mengurus konsumsi dan logistik, sementara Pak Ranto memimpin doa. Hari-hari mereka saat itu penuh tawa. Setiap malam, setelah makan malam, Pak Bono duduk di teras sambil minum teh hangat buatan Bu Wulan. Mereka berbincang santai, membicarakan rencana masa depan, ingin memperluas pabrik, memperkerjakan lebih banyak warga, bahkan merencanakan liburan keluar kota untuk melepas penat. Semua berawal dari sebuah undangan sederhana. Sore itu, setelah urusan pabrik selesai, Pak Bono bertemu dengan Jarot dan Saman, dua teman lamanya sewaktu masih bujangan. Mereka jarang bertemu, tapi hubungan pertemanan tetap hangat. Jarot mengajak, "Bon, ikut aku sebentar. Ada tempat kumpul anak-anak lama. Santai aja, cuma main gaple sama ngopi." Awalnya Pak Bono ragu, tapi karena merasa sudah lama tak bersosialisasi di luar kerja, ia mengiyakan. Mereka menuju sebuah warung kopi di pinggir jalan dekat terminal tua. Dari luar, warung itu terlihat biasa, hanya ada meja kayu dan kursi plastik. Namun, di belakangnya ada sebuah ruangan tertutup, diterangi lampu redup, dipenuhi asap rokok,
dan suara denting uang logam. Di sanalah ia melihat beberapa orang bermain kartu. Taruhannya kecil, hanya uang receh dan beberapa lembar 5 ribuan. Awalnya, ia hanya menonton sambil tersenyum. Tapi tak butuh waktu lama sampai Jarot menepuk bahunya. Coba duduk, Bon. Hanya 1.000-2.000, buat seru-seruan. Pak Bono menuruti. Anehnya, di malam itu keberuntungan seakan berpihak padanya. Ia menang berkali-kali, pulang membawa uang lebih dari 100.000. Jumlah yang memang tidak besar untuk seorang juragan kerupuk, tapi sensasi kemenangannya membekas di kepalanya. Malam berikutnya, ia kembali. Kali ini taruhannya sedikit lebih besar. Ia menang lagi, dan tawa kemenangannya semakin lepas. Ia mulai merasakan debar yang berbeda, bukan sekadar soal uang, tapi euforia setiap kartu yang dibuka. Namun, keberuntungan tidak selalu berpihak. Minggu-minggu berikutnya, ia mulai kalah. Uang yang hilang awalnya hanya beberapa puluh ribu, lalu ratusan ribu, dan entah kapan tepatnya, ia mulai mengambil uang dari kas pabrik untuk sekadar memutar modal. Awalnya, Bulan tidak curiga. Ia hanya heran karena suaminya sering pulang larut malam dengan bau rokok yang pekat. Sampai suatu malam, ketika melihat buku catatan kas pabrik, Bulan menemukan jumlah pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang. Ia menunggu Pak Bono pulang, lalu dengan suara tenang bertanya, "Mas, kenapa kas pabrik berkurang banyak? Ada pengeluaran yang tidak tercatat, ya?" Pak Bono menghela napas, lalu tersenyum tipis, mencoba menutupi. "Ah, itu cuma bayar bahan baku yang belum masuk catatan. Besok juga balik lagi uangnya." Namun kebohongan itu tak bertahan lama. Semakin sering ia bermain, semakin besar kekalahannya. Uang pabrik yang seharusnya untuk membeli bahan baku malah habis di meja judi. Beberapa kali, Bulan memergokinya membawa uang dalam jumlah besar keluar rumah malam-malam. Suatu malam, ketika Pak Bono baru pulang dan matanya merah karena kurang tidur, Bulan menegurnya. "Mas, tolong hentikan ini. Aku tahu Mas main judi. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga kehormatan kita. Pabrik ini hasil kerja keras kita berdua. Kalau Mas terus begini, kita bisa jatuh miskin." Alih-alih merasa bersalah, wajah Pak Bono justru mengeras. "Kamu tahu apa soal usaha? Aku yang capek keliling, aku yang urus semuanya. Jangan ikut campur." Sejak itu, suasana rumah mulai berubah. Pak Bono semakin jarang berada di pabrik. Ia lebih sering menghilang entah kemana, dan saat datang pun wajahnya murung atau malah marah-marah tanpa sebab. Pabrik mulai kekurangan bahan baku, pesanan pelanggan terlambat dikirim, dan beberapa karyawan memilih berhenti. Yang dulu menjadi sumber kebanggaan dan penghidupan warga desa, perlahan mulai goyah, semua karena satu kebiasaan yang awalnya dianggap sekadar main-main. Waktu berjalan cepat. Dari malam-malam penuh tawa di meja judi, kini wajah Pak Bono semakin sering diliputi kegerahan dan kegelisahan. Kekalahan demi kekalahan membuatnya berhutang pada sesama pemain, lalu pada lintah darat. Awalnya, hutang itu hanya beberapa juta. Namun bunga yang mencekik membuat jumlahnya melonjak bagai api yang menjalar ke tumpukan jerami kering. Demi menutup hutang, Pak Bono mulai menggadaikan mesin-mesin pabrik. Satu persatu peralatan produksi yang dulu dibeli dengan keringat mereka, kini berpindah tangan. Bulan tidak tinggal diam. Ia berusaha membujuk. "Mas, tolong berhenti. Kalau Mas butuh uang, kita bicarakan. Jangan gadaikan pabrik kita, ini satu-satunya sumber hidup." Tapi setiap kali ia mencoba bicara, yang ia dapat hanyalah kemarahan. "Sudah. Aku tahu yang aku lakukan." Keadaan memburuk saat mobil pick-up pabrik, yang selama ini digunakan untuk mengirim kerupuk, ikut dijual. Alasannya, untuk modal usaha lain, tapi Bulan tahu itu hanya alasan menutupi kekalahan judi yang makin parah. Pesanan kerupuk mulai terbengkalai. Pelanggan yang biasanya setia, kini beralih ke produsen lain. Para pekerja yang menggantungkan hidup pada pabrik itu mulai resah.
Sebagian bertahan karena kasihan pada Bu Wulan, sebagian lagi memilih pergi mencari pekerjaan lain. Dalam beberapa bulan, pabrik itu nyaris berhenti beroperasi. Gudang kosong, suara mesin tak lagi terdengar, dan aroma kerupuk hangat yang dulu menjadi ciri khas desa itu kini hanya tinggal kenangan. Hutang terus memburu. Setiap beberapa hari, debt collector datang ke rumah. Mereka mengetuk pintu keras-keras, kadang berteriak memanggil nama Pak Bono. Jika tak dibukakan, mereka menunggu di depan pagar sambil merokok, tatapan mata mereka tajam seperti pisau. Bu Wulan mencoba tegar. Ia tetap menyiapkan makan untuk suaminya, tetap sholat 5 waktu, tetap menyambut tamu dengan sopan, meski di dalam hatinya luka mulai menganga. Akhirnya, semua harta habis. Rumah besar bercat putih yang dulu berdiri megah, kini dijual untuk menutup sebagian hutang. Hari ketika mereka meninggalkan rumah itu, Bu Wulan berjalan pelan sambil menatap halaman yang pernah dipenuhi tawa anak-anak. Di tangan kirinya, ia menggenggam tas kecil berisi pakaian dan beberapa dokumen penting. Mereka pindah menumpang di rumah orang tua Bu Wulan. Pak Ranto menerima mereka dengan tangan terbuka, meski sorot matanya menyimpan keprihatinan mendalam. Ia tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Kita jalani saja, Nak. Rezeki datang dari Allah, bukan dari harta." Namun kehidupan di rumah Pak Ranto bukan berarti bebas dari tekanan. Debt collector tetap datang. Kadang mereka menunggu di tepi jalan desa, memandang tajam ke arah rumah. Kadang mereka berteriak, menuntut pelunasan hutang. Setiap kali itu terjadi, Bu Wulan hanya menunduk, memeluk lututnya di dalam kamar, mencoba menahan air mata. Meski suaminya telah menghancurkan segalanya, ia tetap berada di sisinya, berharap suatu hari Pak Bono akan sadar dan menyesali semua perbuatannya. Namun, jauh di lubuk hati, Bu Wulan tidak tahu bahwa titik terendah hidup mereka belum datang. Masih ada jurang yang lebih gelap menunggu di depan. Frustrasi mulai menggerogoti Pak Bono. Setiap malam ia duduk di teras rumah orang tua Bu Wulan, menatap kosong ke halaman yang gelap. Wajahnya tirus, rambutnya mulai memutih, dan mata itu, mata orang yang sudah kehilangan arah. Hingga suatu sore, di sebuah warung kopi pinggir jalan, ia bertemu dengan seorang teman lama, Jarot. Dulu Jarot adalah sopir truk, tapi kini penampilannya berubah drastis. Baju batik mahal, cincin batu akik mengkilap di setiap jari, dan rokok impor di tangan. "Bon, hidup itu jangan cuma ngandelin kerja keras," bisik Jarot, mendekat. "Ada cara cepat, asal berani." Pak Bono mengernyit. "Maksudmu?" Jarot tersenyum tipis, matanya penuh rahasia. "Ada orang, dukun sakti. Namanya Mbah Potro. Banyak pengusaha yang jatuh bangun, bangkit lagi gara-gara beliau. Tapi ya, nggak semua orang sanggup bayar harganya." Di kepala Pak Bono, kata, harga, itu terngiang-ngiang seperti mantra. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Besoknya, ia mengikuti Jarot menuju sebuah desa di pinggiran hutan. Rumah Mbah Potro berdiri sendirian di tepi hutan bambu. Catnya sudah mengelupas, atapnya dipenuhi lumut. Pagar kayu reot berderit ketika disentuh, dan aroma dupa bercampur bau tanah basah langsung menyergap hidung. Angin berdesir lewat sela-sela pohon, membawa suara seperti bisikan. Di beranda, duduk seorang kakek tua dengan jubah hitam lusuh, kulit keriput, dan mata yang tajam seperti menembus isi kepala orang. "Kau mau cepat kaya lagi, ya?" Suara Mbah Potro serak, tapi penuh wibawa. Anehnya, ia mengucapkannya sebelum Pak Bono sempat membuka mulut. Pak Bono tercekat. Kalau bisa, iya, Mbah." Mbah Potro tersenyum tipis. "Bisa. Tapi ingat, semua ada tumbalnya." Ia lalu mengeluarkan kendi tanah liat dari balik kainnya, meletakkannya di meja. Air di dalam kendi itu beriak sendiri, meski tidak ada yang menyentuh. "Setahun setelah kau menerima rezeki ini," Mbah Potro menatap lurus ke mata Pak Bono, "kau harus memberikan orang terdekatmu sebagai persembahan. Kalau tidak, nyawamu dan keluargamu akan diambil sekaligus."
Pak Bono terdiam, napasnya memburu. Di dalam hati, ada rasa takut, tapi juga ada bara keinginan yang membakar habis logikanya. Dan malam itu, ia menyetujui perjanjian yang akan mengubah segalanya, menuju jurang yang tak pernah ia bayangkan. Perlahan, pabrik kerupuk milik Pak Bono kembali berdengung. Mesin-mesin yang sempat terdiam kini beroperasi penuh, dan bau harum kerupuk yang baru matang menguar kembali menyapa desa Mugirukun. Pesanan dari berbagai toko dan pasar membanjiri, uang mengalir deras ke kas pabrik. Dalam waktu singkat, Pak Bono mampu melunasi sebagian hutangnya, membeli kembali peralatan yang sempat digadaikan, bahkan mengganti mobil lama dengan yang baru. Rumah mereka pun kembali dihiasi perabotan mewah, tirai berwarna cerah, dan lampu kristal yang memantulkan cahaya hangat. Namun, meski semuanya tampak indah, Bulan mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. "Mas, sumber uang ini dari mana? Cepat sekali kita bangkit." Suatu malam ia bertanya dengan nada lembut, mencoba menyelidik tanpa menyinggung. Pak Bono hanya tersenyum samar, menepuk lembut tangan istrinya. "Ini semua karena kerja keras dan doa, Bu. Kita harus bersyukur dan terus berusaha." Namun jawaban itu tak cukup menenangkan rasa curiga Bu Wulan. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Pak Bono, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kadang suaminya menatap kosong ke arah jauh, seolah mendengar bisikan dari dunia lain. Kecurigaan Bu Wulan tidak membuatnya menjauh. Ia tetap setia mendampingi suaminya, menjaga rumah, dan terus berdoa agar keluarga mereka bahagia. Hampir setahun berlalu sejak keajaiban itu terjadi. Namun di balik semua kemewahan dan kebahagiaan yang tampak, Pak Bono mulai dihantui mimpi buruk yang semakin nyata dan mengerikan. Setiap malam, ia tersesat di hutan gelap yang sepi. Di sana, bayangan sosok tua berjubah hitam menunggunya dengan mata tajam, seperti membaca setiap rahasia dan ketakutannya. Kadang keris berlumuran darah muncul di hadapannya, sementara suara bisikan mengulang kalimat yang sama. "Janji, janji tumbal, jangan lupa." Tidak hanya di mimpi, bisikan itu juga menyelinap ke dalam kesunyian siang hari. Suara lirih yang hanya bisa didengar Pak Bono, memanggil namanya, mengingatkan tentang janji yang telah dibuatnya di hadapan Mbah Potro. Kecemasan merayapi jiwa Pak Bono. Ia tahu, kekayaan ini bukan tanpa harga. Tapi ia mencoba menutup mata dan hati, berharap waktu akan mengubah segalanya. Sementara Bulan, meski merasakan ada sesuatu yang berbeda pada suaminya, tetap berusaha kuat dan setia. Ia terus berdoa, berharap agar cobaan ini segera berlalu dan keluarganya tetap utuh tanpa harus kehilangan satu sama lain. Setahun telah berlalu sejak perjanjian kelam itu terucap di depan Mbah Potro. Waktu berjalan cepat, namun suasana di rumah Pak Bono dan Bulan mulai berubah drastis, terutama sejak beberapa minggu terakhir. Bulan yang biasanya sehat bugar kini semakin sering terbaring lemah. Awalnya hanya merasa letih, tetapi lama-lama tubuhnya semakin kurus dan lemas tak berdaya. Bahkan saat berjalan pun, langkahnya goyah dan nafasnya terdengar tersengal-sengal. Setiap malam, tidur Bulan tak pernah nyenyak. Mimpi buruk yang sama terus menghantui. Ia terperangkap dalam kegelapan, dikelilingi bayangan hitam yang mengerikan, dan suara-suara asing berbisik dengan nada mengancam. Kadang dalam mimpi itu, ia merasa seperti ada yang mencengkeram dadanya, membuatnya sulit bernapas. Suasana rumah juga berubah menjadi tidak nyaman. Lampu sering berkedip sendiri, suara bisik-bisik pelan terdengar dari sudut ruangan, dan bau anyir seperti terbakar samar tercium di kamar Bulan. Bahkan binatang peliharaan mereka mulai menunjukkan tanda ketakutan. Kucing peliharaan yang biasanya jinak, kini sering menggeram ke arah kosong, dan burung-burung di halaman kerap terbang histeris seolah merasakan sesuatu yang salah. Melihat kondisi putrinya yang terus memburuk, Pak Ranto mulai gelisah. Sebagai seorang kiai yang berpengalaman, ia segera menyadari bahwa ini bukan penyakit biasa. Suatu sore, Pak Ranto memanggil Bulan ke ruang tamunya yang dipenuhi aroma dupa dan buku-buku agama tua.
Dengan penuh kelembutan, ia menatap putrinya yang pucat dan tampak rapuh. "Wulan, apa kamu merasakan sesuatu yang aneh selain rasa sakit ini?" tanya Pak Ranto pelan, sambil mengelus rambut Bu Wulan. Bu Wulan hanya mampu mengangguk, air mata mengalir pelan di pipinya. "Ayah, aku sering melihat bayangan gelap dan mendengar bisikan yang membuatku takut." Pak Ranto mengangguk memahami. Ia kemudian mengambil tasbih kayunya dan mulai membaca doa-doa pelindung dengan suara yang berat namun penuh penghayatan. Doa itu memenuhi ruangan, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan kedinginan yang melingkupi tubuh Bu Wulan. Setelah berdoa, Pak Ranto mulai memeriksa rumah dari sudut ke sudut. Ia menemukan beberapa tanda-tanda ilmu hitam, jejak-jejak kecil di lantai yang tak biasa, dan aroma dupa yang aneh bercampur dengan bau tanah basah. "Ini bukan penyakit biasa Wulan," katanya dengan suara berat, "ini kiriman ilmu hitam. Santet atau pesugihan yang dibayar dengan tumbal. Sesuatu yang sangat berbahaya sedang mengikat hidupmu." Waktu terasa semakin menekan. Pak Ranto mengetahui bahwa malam penumbalan tinggal 7 hari lagi, malam di mana janji gelap itu akan ditebus dengan nyawa. Ia memanggil para tetua desa dan para ahli spiritual yang dipercayainya. Bersama mereka, ia mulai merancang doa dan ritual perlindungan, persiapan untuk menghadapi kegelapan yang akan datang. Namun di dalam hatinya, Pak Ranto tahu bahwa tak ada jaminan keselamatan tanpa perlawanan penuh, dan taruhannya adalah nyawa seorang yang dicintai. Malam demi malam, ia berdoa di samping Bu Wulan, membaca ayat-ayat suci dan meniupkan doa perlindungan, berusaha melawan kutukan yang perlahan merenggut cahaya hidup putrinya. Sedangkan di balik tirai, bayangan hitam itu semakin mendekat, menunggu saatnya untuk menagih janji yang telah lama terucap. Malam itu terasa berbeda. Angin dingin berhembus lebih tajam dari biasanya, seolah alam pun merasakan beratnya peristiwa yang akan terjadi. Di dalam rumah Pak Ranto, suasana hening penuh kecemasan, tapi di luar sana, Pak Bono sedang melakukan sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Pak Bono menggendong tubuh Bu Wulan yang kurus dan lemah, nyaris tak berdaya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan hanya karena beban fisik, tapi juga beban batin yang menyesak dadanya. Di balik tatapan kosongnya, tersimpan konflik yang begitu dalam, antara rasa bersalah, takut, dan obsesi yang telah menguasai dirinya. Bu Wulan, meski sangat lemah, masih memiliki kesadaran. Matanya yang sayu menatap suaminya dengan campuran kebingungan dan sedih. "Mas, kenapa kita ke sini?" Suaranya lirih dan penuh tanya, seolah ingin mengerti tapi tak mampu berkata lebih banyak. Pak Bono hanya mampu menunduk, air mata mulai mengalir tanpa sadar. Ia tidak sanggup menjawab, hanya menggenggam tangan istrinya erat, berusaha menahan amarah dan kepedihan yang berkecamuk dalam dirinya. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di antara pepohonan hutan bambu, diterangi oleh rembulan yang malu-malu menembus celah awan gelap. Setiap langkah seakan membawa mereka semakin jauh dari cahaya kehidupan dan semakin dekat ke jurang kegelapan. Sesampainya di rumah Mbah Potro, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Rumah tua yang tampak reot itu kini penuh dengan bayangan hitam bergerombol. Di halaman depan, puluhan murid Mbah Potro sudah berkumpul, mengenakan jubah hitam panjang dengan tudung yang menutupi kepala dan wajah. Mereka berdiri dalam formasi rapi, suara bisik-bisik mantra bergema pelan di antara mereka, mengisi udara dengan aura magis yang menakutkan. Di tengah halaman, sebuah meja kayu besar penuh dengan sesaji yang disusun rapi. Kepala ayam hitam, kembang 7 rupa, darah segar dalam mangkuk tanah liat, dan dupa yang terus membara mengeluarkan asap putih kelabu yang berputar-putar seakan memiliki nyawa sendiri. Mbah Potro berdiri tegak di depan meja itu, mengenakan jubah hitam lusuh. Matanya menyala tajam, penuh kebengisan dan kuasa. Ia mengangkat sebilah keris berlumuran darah, sambil mengucapkan mantra-mantra kuno dengan suara parau yang menggema sampai ke akar pepohonan. Pak Bono berdiri di sampingnya, wajahnya penuh ketegangan dan rasa bersalah. Ia menatap ke arah Bu Wulan yang terbaring lemah di atas tikar di tengah lingkaran sesaji itu. Matanya merah,
menahan tangis, namun hatinya telah terseret jauh ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Bulan, meski hampir tak berdaya, terus memandang suaminya dengan tatapan yang penuh tanya dan luka. Ada pengkhianatan yang paling dalam terpancar dari mata itu, pengkhianatan oleh orang yang paling ia percaya dan cintai. Suasana malam itu dipenuhi dengan aura keputusasaan dan kegelapan. Setiap mantra yang diucapkan menambah tekanan di udara, seakan bumi pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di bawah cahaya rembulan yang redup, pengkhianatan seorang suami menjadi tak termaafkan. Bulan adalah tumbal yang harus dikorbankan demi janji kekayaan yang sudah terlalu lama membelenggu Pak Bono. Namun, di balik gelapnya malam, ada nyala harapan yang tak padam. Sang Kiai, Pak Ranto, yang sedang mempersiapkan diri untuk menyelamatkan putrinya dan mengakhiri kutukan itu, akan segera datang. Malam itu begitu pekat, seolah langit sendiri menutup rapat semua cahaya bintang. Angin dingin menyusup ke setiap celah rumah Mbah Potro, menggerakkan dedaunan kering dan membawa bisikan-bisikan halus yang tak terlihat. Di halaman rumah tua itu, ritual hitam tengah mencapai puncaknya. Api lilin kecil bergoyang tak menentu, menciptakan bayangan menari-nari di dinding dan pepohonan sekitar. Aroma dupa menyengat menusuk hidung, membungkus tempat itu dalam kabut tebal yang berwarna kelam dan suram. Dari kegelapan hutan, satu persatu sosok jin hitam mulai muncul, merangkak keluar dari kabut seolah lahir dari mimpi buruk terkelam. Tubuh mereka berasa pekat, menyatu dengan kegelapan malam, dan mata merah menyala menatap penuh kebencian. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan tanah, sebuah dentuman mengerikan yang membuat burung-burung terbang panik dan binatang malam terdiam ketakutan. Mbah Potro berdiri di tengah lingkaran sesaji, jubahnya berkibar diterpa angin. Dengan tangan gemetar tapi penuh kuasa, ia mengangkat keris berlumuran darah yang tampak berdenyut seakan memiliki nyawa sendiri. Suaranya pecah memekik, mengumandangkan mantra-mantra kuno penuh dendam dan kekuasaan. Rejeki harus ditebus dengan nyawa. Penumbalan adalah harga yang tak bisa ditawar. Seketika, udara menjadi berat dan panas. Kabut hitam menebal, seolah mau menelan semua cahaya yang ada. Para murid dukun ikut bersenandung dengan suara lirih, menciptakan gelombang energi hitam yang membungkam dunia. Namun tiba-tiba, suara pintu rumah terdengar menggelegar saat terbanting terbuka dengan kekuatan luar biasa. Sebuah sosok tua muncul melangkah dengan penuh keyakinan dan wibawa, mengenakan sarung putih dan pakaian sederhana namun bercahaya lembut. "Berani kau mengganggu putriku? Aku akan hancurkan segala kegelapan yang kau bawa," teriak Pak Ranto, suaranya menggelegar menembus malam yang sunyi. Pak Ranto langsung maju, berdiri di depan Bulan yang terbaring lemah di tengah lingkaran sesaji. Dengan tangan gemetar tapi mantap, ia menggenggam tasbih kayu pemberian leluhurnya. Dari tasbih itu, sinar putih mulai memancar, menyebar seperti aura suci yang menghalau kegelapan. Doa-doa suci keluar deras dari mulut Pak Ranto, membentuk gelombang energi yang berkilauan, memecah asap hitam dan kabut gelap yang membelit halaman itu. Mantra-mantra hitam yang bergema dari para dukun pun mulai retak, terpecah oleh cahaya suci yang begitu kuat. Jin-jin hitam meraung, wajah mereka berubah menjadi cacat dan mengerikan karena sengatan api putih yang mengoyak tubuh mereka. Satu persatu tubuh mereka terbakar, berubah menjadi debu hitam yang tersapu angin malam. Mbah Potro menjerit kesakitan dan kemarahan, mencoba mempertahankan kekuatannya dengan mengacungkan keris penuh dendam. Namun kekuatan hitamnya semakin melemah, terkikis oleh doa dan cahaya putih yang penuh keimanan dan keteguhan hati. Di tengah pertarungan dahsyat itu, Bulan mulai membuka matanya perlahan. Tatapannya masih lemah tapi terlihat penuh harapan saat ia menyaksikan ayahnya berjuang membelanya dengan segala kemampuan. Udara malam dipenuhi oleh suara benturan energi, suara mantra dan doa bersahutan, menciptakan simfoni kegelapan dan cahaya yang menegangkan. Saat cahaya putih semakin membesar, Mbah Potro terguncang hebat, tubuhnya terhuyung mundur dan akhirnya terjerembab jatuh ke tanah, tenggelam dalam bayang-bayang gelap yang mulai menyusut. Namun malam itu,
Kekuatan kebaikan berhasil menahan gelap dan menyelamatkan satu jiwa dari penumpahan kutukan. Cahaya putih yang menyinari ruang ritual perlahan mereda, menggantikan kegelapan yang mulai tersingkir. Bulan terbangun, tubuhnya yang lemah mulai pulih oleh kekuatan doa dan cinta seorang ayah yang tak kenal lelah. Ia menangis dalam pelukan Pak Ranto, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Di sisi lain, tubuh Mbah Potro dan para pengikutnya tergeletak tak berdaya. Kekuatan hitam yang mereka andalkan runtuh bersamaan dengan harapan mereka mengekang jiwa orang lain. Kekuasaan yang dibangun dengan cara gelap akhirnya berakhir sia-sia. Pak Bono berdiri terpaku, tubuhnya terasa panas dan berat luar biasa. Ia merasa sesuatu yang aneh merambat naik dari kaki hingga ke dadanya. Sebuah rasa sakit yang menusuk jauh ke dalam jiwa dan raga. Tiba-tiba, ia menyadari kutukan yang dulu ia lemparkan kepada orang lain kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Janji tumbal yang selama ini ia coba elakkan, kini menuntut dirinya sebagai korban terakhir. Dengan napas terengah, Pak Bono menatap wajah Bulan yang sedang dirawat dan ayah mertuanya dengan mata penuh penyesalan, malu, dan ketakutan yang dalam. Ia sadar betapa besar dosa yang telah ia perbuat, meninggalkan keluarga demi keserakahan dan menukar cinta dengan kegelapan. Dalam detik-detik terakhirnya, Pak Bono hanya mampu memohon ampun, berharap ada ruang bagi penebusan di akhir hayatnya. Namun ajal tak bisa ditawar. Tubuhnya melemah, dan akhirnya ia terjatuh, menghembuskan nafas terakhir sebagai tumbal yang gagal, korban dari kutukan yang ia sendiri yang ciptakan. Setelah keheningan menyelimuti, Pak Ranto mengangkat tangan ke langit, mengucap syukur atas kemenangan kebenaran atas kejahatan.